Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan bahas nih soal preview dan juga prediksi dari pertandingan Super Big Match di Grup Timur Pegadaian Championship musim 2025-2026 antara tuan rumah Barito Putra menghadapi tim tamu Persipura Jayapura yang akan digelar hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di Stadion 17 Mei Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi kick off-nya itu jam 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam 16.30 waktu Indonesia Tengah dan jam 17.30 waktu Indonesia bagian Timur. Nah, itu untuk jadwalnya teman-teman ya. Oke, mari kita bahas nih soal preview dan juga prediksinya karena ini pertandingan yang begitu menarik, pertandingan yang mungkin akan berjalan dengan sengit karena ini pertandingan yang hasilnya nanti itu bisa menentukan posisi klasemen. Bahkan kalau kita berandai dulu nih, Barito kalah, PSS kalah, Persipura akan ke puncak klasemen. Jadi bayangkan nih dari hasil ini Persipura dari peringkat ketiga jika dua tim di atasnya kalah termasuk Barito yang dikalahkan oleh Persipura maka Persipura akan naik ke puncak klasemen. Kalau Barito kalah PSS Sleman menang PSS akan ke puncak klasemen dan kalau Barito menang Barito akan menjauh poinnya dari kejaran Persipura. Jadi ini perubahan nanti di klasemen ini akan signifikan dari hasil pertandingan pekan ke-16. Salah satunya adalah laga Super Big Match Barito menghadapi Persipura Jayapura ini yang akan kita bahas preview dan prediksinya dalam video ini. Nah, teman-teman sambil mendengarkan preview dari gua gitu, teman-teman jangan lupa penuhin kolom komentarnya dengan prediksi kalian, baik itu untuk Barito Putra maupun untuk Persipura Jayapura. Jadi untuk fans dari Barito, untuk fans dari Persipura silakan penuhin kolom komentarnya dengan prediksi kalian. Kira-kira berapa nih skor akhir dan juga siapa yang akan menang. Siapa tahu prediksi kalian itu yang nantinya akan menjadi doa terkabul untuk kemenangan dari tim kesayangan kalian semua. Oke, let's go kita bahas ke preview dan juga prediksinya ya. Ini dua tim Barito dan juga Persipura ada di papan atas. Barito Putra ada di peringkat pertama dengan torehan 35 poin. Persipura Jayapura dari peringkat ketiga dengan torehan 32 poin. Hanya terpaut 3 poin. Jadi yang tadi saya katakan kalau Persipura menang, ini akan menyalip Barito. Karena kalau Persipura menang, Persipura akan punya poin yang sama dengan Barito 35. Dan Persipura unggul head to head. Jadi Persipura yang akan lebih di atas Barito kalau Persipura menang. Kalau Barito menang, ya otomatis Barito akan menjauh dari kejaran Persipura. Jadi ini laga yang sangat penting untuk kedua tim, apalagi laga ini adalah pekan ke-16 di mana pekan ke-16 itu sudah hampir memasuki ujung dari putaran kedua. Nah, putaran kedua itu kan nanti tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi dengan pertandingan Barito ini. Nah, jadi mungkin kejar-kejaran di papan atas ini akan semakin sengit dan laga ini akan berjalan dengan begitu menarik gitu untuk disaksikan. Oke, jadi kedua tim ini sekali lagi ada di papan atas dan kedua tim juga sama-sama sudah mendatangkan pemain baru di putaran kedua atau di paruh musim. Barito Putra mendatangkan 2 pemain baru, Bas Hajum Latokonsina dan juga Cornelius Stewart. Bas Hajum dari PSIS dan Cornelius Stewart dari Semen Padang. 2 pemain ini punya karakter pemain cepat gitu ya. Dan salah satunya itu adalah pemain dari Liga 1 atau kasta tertinggi yaitu Cornelius Stewart. Nah, Cornelius Stewart itu pemain yang cukup diandalkan di Semen Padang meskipun musim ini dalam paruh musim kemarin dia hanya mencetak 3 gol, tapi di musim sebelumnya dia memang sedikit lebih banyak jumlah golnya di Semen Padang dan dia adalah pemain yang selalu diandalkan, pemain yang cepat di sisi sayap dan dia adalah pemain yang bisa memberikan crossing-crossing yang bagus gitu. Jadi ini pemain yang mungkin bisa diturunkan oleh Barito Putra menghadapi Persipura. Nah, di kubu Persipura juga sudah datang pemain baru yang mantan pemain Barito yaitu Alexandro Kamuru. Nah, Alexandro Kamuru posisinya adalah pemain bertahan. Lebih tepatnya itu posisi back kiri. Nah, ini menarik kalau nanti pemain cepat dari Barito yang baru datang itu Cornelius Stewart dimainkan, Alexandro Kamuru dimainkan, maka 2 pemain baru akan berhadapan. Nah, ini luar biasa 2 kekuatan yang tentunya akan saling berhadapan di pertandingan pekan ke-16. Oke, untuk pemain baru itu ya, baru ada 2 pemain untuk Barito dan 1 pemain untuk Persipura Jayapura sampai pekan ke-16 ini. Jadi ya kalau secara kekuatan dari materi pemain ya berimbang lah kalau kita melihat materi pemain yang dimiliki oleh Barito dan juga oleh Persipura Jayapura gitu. Kemudian untuk pertandingan terakhir kita berbicara mungkin dalam 3 pertandingan terakhir ya karena itu 3 pertandingan itu
setelah jeda gitu, kita berbicara setelah jeda lah. Karena kan ada jeda 1 bulan waktu itu ya, karena adanya SEA Games dan pertandingan diliburkan dari tanggal 25 November sampai mulai lagi tanggal 27 Desember. Nah, kita bahas setelah tanggal 27 Desember gitu, di mana ada 3 laga setelah itu sebelum pertandingan ini dimulai. Barito Putra dalam 3 laga terakhirnya mereka menang 2 kali dan 1 kali hasil imbang. 2 kemenangan diraih menghadapi 2 tim asal Jawa Tengah yaitu PSIS Semarang dengan skor 1-0 dan Persiko Kudus dengan skor 1-0 juga. Kemudian bermain imbang menghadapi Persela Lamongan 0-0 di Stadion Surajaya. Jadi Barito Putra ini mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam 3 laga terakhirnya. Nah, Persipura Jayapura dalam 3 laga terakhirnya ini Persipura menyapu bersih dengan kemenangan. 3 laga terakhir mereka disapu bersih dengan kemenangan, menghadapi Persela menang 2-0, menghadapi Deltras menang 1-0 dan menghadapi tuan rumah Persiba Balikpapan menang 2-1. Jadi kalau kita berbicara dalam 3 pertandingan terakhir, ya Persipura sedang dalam tren yang positif, sementara Barito Putra memang agak sedikit menurun kemarin ketika menghadapi Persela secara hasil akhir gitu ya. Nah, itu untuk hasil akhir gitu. Nah, kalau kita berbicara kekuatan nanti di pertandingan ini, di mana Barito Putra itu tidak akan diperkuat oleh Fabiano Beltrame karena di pekan sebelumnya dia mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Persela Lamongan. Ini tentunya kerugian bagi Barito Putra. Kita tahu Fabiano Beltrame ini adalah pemain bertahan yang tidak tergantikan selama 15 pertandingan dan dia selalu bermain full time selama 90 menit. Artinya ini pemain yang benar-benar dibutuhkan di lini pertahanan dari Barito. Memang di cadangan ada Haudi Abdillah, ada Samuel Guijangge, tapi tentu saja peran dari Fabiano Beltrame ini sangat-sangat vital di lini pertahanan bagi Barito Putra. Jadi Barito Putra berada di puncak klasemen sampai pekan ke-15. Ini salah satunya adalah kekuatan Fabiano Beltrame di area pertahanan dengan pengalamannya, dengan jam terbangnya, sehingga dia bisa membuat pertahanan yang solid dan saat ini membuat Barito Putra menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Pegadaian Championship Grup Timur. Kalau tidak salah hanya 4 kali kebobolan ya. Nah, jadi kerugian besar ketika Fabiano Beltrame tidak bisa bermain. Ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura yang lini depannya saat ini bisa dibilang cukup baik gitu. Matteo Silva kemarin cetak brace, kemudian di laga menghadapi Deltras mereka cetak gol lagi. Kemudian di laga menghadapi Persela mereka cetak gol. Jadi dalam 3 laga pertandingan selalu cetak gol. Tapi Barito Putra juga dalam 3 laga terakhirnya mereka tidak kebobolan. Mereka clean sheet, mereka menyapu bersih 3 laga dengan nirbobol. Artinya mereka punya pertahanan yang kuat. Tapi ya lagi-lagi itu karena adanya Fabiano Beltrame salah satu alasannya. Nah, dengan tanpa adanya Fabiano Beltrame kita belum tahu apakah akan sekuat ketika ada Fabiano ataukah justru tanpa Fabiano ini akan menjadi satu masalah di belakang. Jadi kita akan melihat di laga menghadapi Persipura, tapi kalau kita melihat dari data gitu ya, dengan adanya Fabiano Beltrame selama 15 pertandingan dan dia tidak tergantikan, berarti dia adalah salah satu kekuatan yang paling penting. Nah, menurut gua ini bisa jadi ketika nanti mungkin yang diturunkan adalah Haudi, bisa jadi ini akan bermain dengan 3 center back untuk menambah kekuatan karena hilangnya seorang Fabiano Beltrame dan ini akan coba dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura tentunya yang punya lini depan yang sangat luar biasa. Mereka punya pemain-pemain cepat, mereka juga punya pemain-pemain yang bisa finishing gitu ya. Ada Matteo Silva, kemudian opsi lainnya juga selalu memainkan Boas. Jadi ini akan tersaji pertandingan yang menarik. Nah, untuk prediksinya nanti gua bahas di akhir video ya. Ini kita bahas dulu soal bagaimana kedua tim ini dalam beberapa pertandingan terakhirnya dan kita berbicara tentang kekuatan dari kedua tim. Nah, oke untuk berikutnya kita ini berbicara laga home dan away-nya gitu ya. Barito Putra di laga home mereka itu baru kalah 1 kali ya ketika takluk dari Persela Lamongan. Saat itu mereka kalah 1-0 di laga home. Jadi Barito Putra ini kalau bermain di kandang mereka ini bisa dibilang cukup kuat lah, baru kalah 1 kali yaitu ketika menghadapi Persela Lamongan dan imbang 1 kali ketika bermain menghadapi PSS Sleman. Jadi dari 8 pertandingan di laga kandang Barito Putra itu menelan 1 kali kekalahan dan bermain imbang 1 kali, jadi 6 kali kemenangan di kandang. Artinya persentase kemenangan di kandang Barito Putra ini cukup tinggi. Ya terbukti lah mereka sekarang sedang berada di puncak klasemen. Nah, Persipura Jayapura dalam laga away dari 7 kali away mereka itu baru kalah 1 kali berarti baru kalah 2 kali menghadapi Deltas dan Kendal Tornado dan imbang 1 kali menghadapi PSS Sleman. Jadi dari 7 laga 4 kali kemenangan diraih oleh Persipura dari laga tandang. Jadi Persipura Jayapura juga punya mental away yang begitu
bagus gitu. Dan ini yang akan kita nantikan menghadapi Barito adalah perjuangan sesungguhnya dari Persipura. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika Persipura Jayapura bermain menghadapi tim selain dari mungkin PSS atau Barito, itu selalu bermain ofensif, agresif bahkan sejak menit babak pertama, sejak menit awal babak pertama. Nah, di laga menghadapi Barito, bermain di kandang Barito, apakah Persipura akan bermain langsung, menyerang, bermain terbuka, dan mencoba untuk mengurung pertahanan Barito? Nah, itu yang akan kita nantikan. Tapi gua sih melihatnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang mungkin dominasi permainan akan berimbang dan Barito Putra juga tidak akan bermain bertahan, apalagi mereka punya pemain yang bagus, mereka bermain di kandang. Jadi mereka juga akan bermain menyerang. Jadi ini akan terjadi saling jual beli serangan. Nah, PR mungkin ini bagi Persipura Jayapura ya, kalau gua melihat dari pertandingan sebelumnya gitu ketika menghadapi Persiba, ini ada kekurangan di area gelandang bertahan. Mungkin teman-teman yang kemarin nonton menghadapi Persiba ada yang masih ingat nih dengan adanya beberapa trupas yang masuk ke area pertahanan dari Persipura Jayapura akibat adanya kelonggaran di lini pertahanan dan juga gelandang bertahan. Jadi itu ada celah di sana yang kemarin menghadapi Persiba. Takumi Nishihara beberapa kali bisa masuk di area celah itu dan mengancam pertahanan, bahkan bisa melepaskan shoot on target ke gawang dari Persipura Jayapura. Nah, ini mungkin celah yang harus segera ditutup oleh Persipura Jayapura apalagi menghadapi tim sekelas Barito Putra. Nah, kalau celah ini bisa ditutup, gue yakin sih Persipura Jayapura uh, mungkin gitu ya di laga ini ya sulit untuk dibobol karena ini kuncinya di sini gitu. Kalau kita berbicara penjaga gawang, oh luar biasa Jibala Hakim gitu ya di posisi duet center back. Ada Arthur Vieira yang siap untuk duel-duel udara, kemudian dia bermain kadang tanpa kompromi, dan untuk kecepatan punya Alex Dusai. Tinggal bagaimana cara menutup dari posisi tengah ini agar tidak kecolongan. Jadi butuh pemain yang memang punya karakter destroyer untuk memutus aliran serangan dan menjadi orang pertama untuk mengintercept serangan lawan gitu. Nah, di kubu Barito, mereka tadi sudah gue katakan bahwa kekurangannya ada di area pertahanan karena ditinggalkan oleh Fabiano Beltrame. Jadi masing-masing kedua tim ini punya kekurangan, tapi di samping itu ya kelebihan dari kedua tim ini adalah mereka punya pemain-pemain yang kuat dan mereka punya mental yang luar biasa. Jadi ini pertandingan yang akan berimbang gitu. Secara secara gameplay gitu akan berimbang, akan saling jual beli serangan. Tinggal kita akan melihat siapa yang akan bermain ofensif lebih dulu. Karena yang bermain ofensif lebih dulu ini punya resiko untuk tentunya terkena serangan balik. Andaikan gitu ya, Persipura Jayapura mencoba untuk mengambil alih kendali permainan dan memfokuskan untuk menyerang, tentu akan ada lini pertahanan yang ditinggalkan dan ini mungkin akan coba dimanfaatkan oleh Barito dengan pemain-pemain cepat yang tadi gua katakan ada Stewart, ada Basajum gitu. Bahkan pemain-pemain lain yang sebelumnya sudah ada di Barito. Dan apakah Barito Putra yang akan mengambil alih kendali permainan dulu? Karena mereka bermain di kandang yang tentu saja ini bisa dimanfaatkan oleh serangan balik dari Persipura yang tidak kalah cepat karena mereka punya pemain-pemain sayap yang luar biasa. Ada Jim Kelly, ada Ramai, kemudian ada Reno, kemudian ada Pahabol, jadi Gunansar juga. Jadi tinggal kita nantikan saja. Tapi kalau berbicara apa namanya kekuatan dua tim ini, gue yakin sih ini kekuatannya sangat berimbang, baik itu secara mental, baik itu secara materi pemain, keduanya berimbang. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke prediksi ya. Ini kalau prediksi sih gue yakin bahwa permainan ini akan berimbang, saling jual beri serangan sama kuat gitu ya. Intensitasnya tinggi dan juga mungkin ini pertandingan yang paling menarik mungkin yang bisa kita tonton di pekan ke-16 gitu. Dan untuk skor akhir gua nggak tahu berapa pastinya skor akhir, tapi yang jelas bahwa Persipura Jayapura menurut keyakinan gua gitu ini tidak akan kehilangan poin. Persipura Jayapura tidak akan kehilangan poin di laga ini. At least mereka mungkin bermain dengan imbang, itu kemungkinan terbesarnya. Dan kalaupun ada 3 poin yang didapat oleh Persipura, ya itu berarti Persipura pulang ke Jayapura dengan 6 poin dari Kalimantan. Tapi yang jelas sih prediksi gua sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf ini hanya prediksi. Kalaupun salah ini kan prediksi ya. Kalian juga kan bisa memprediksi di kolom komentar.
prediksi gua adalah Persipura tidak akan kehilangan poin. Ya, kemungkinan terbesarnya adalah bermain imbang karena kalau gua sebut Persipura bisa menang itu cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah lawan paling kuat di grup timur yang sekarang ada di puncak klasemen. Barito Putra adalah tim terkuat dan bahkan mereka jumlah kebobolannya saja paling sedikit, jumlah kalahnya juga baru 2 kali. Jadi Barito adalah tim paling kuat. Tapi kenapa gua bilang bahwa ini hasilnya akan imbang? Ya karena lawannya adalah Persipura yang saat ini Persipura sedang berada dalam tren positif. Persipura yang sudah memenangkan 3 pertandingan secara beruntun dan Persipura yang juga pernah mengalahkan Barito Putra di putaran pertama gitu. Jadi menurut gua ini Persipura tidak akan kehilangan poin di laga ini. At least mereka akan bermain dengan skor ya mungkin 1-1 atau 0-0. Yang penting mungkin menurut gua ini imbang gitulah, imbang. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana, silakan diprediksi di kolom komentar. Oke, mungkin itu ya untuk video preview dan juga prediksi untuk pertandingan pekan ke-16 antara Barito Putra menghadapi Persipura Jayapura. Dan juga gua sudah bahas di video sebelum ini bahwa Persipura Jayapura skuad Mutiara Hitam itu sudah tiba di Kota Banjarmasin dengan perjalanan dari Balikpapan menggunakan pesawat ke uh, Bandara Samsudin Nur. Kemudian Persipura Jayapura mungkin akan berlatih di hari Jumat dan akan bertandang di hari Sabtu. Nah, ini untuk pertandingannya teman-teman, sekali lagi banyak yang suka bertanya gitu ya. Mainnya kapan? Mainnya jam berapa? Mainnya hari Sabtu tanggal 17 Januari. Tadi sudah gua sampaikan di awal. Gua sampaikan lagi nih. Jadi untuk waktu Indonesia Barat mainnya jam 15.30, waktu Indonesia Timur itu jam 17.30, waktu Indonesia Tengah itu jam 16.30. Jadi itu untuk jadwalnya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini, terima kasih telah menyimak, dan terima kasih telah komen. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel Mitra Sepak Bola. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan kita jumpa lagi di video berikutnya.